hari Minggu buat adik-adik semua. Kita bertemu kembali di kebaktian sekolah Minggu Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Baik ya, sehat ya, dan pastinya semangat. Hari ini Lose Dharma akan memimpin kebaktian sekolah Minggu. Nah, adik-adik, Lose mau lihat dulu nih, mau perhatikan dulu siapa yang belum persiapan, siapa yang belum siapkan Alkitabnya, atau siapa yang belum duduk dengan rapi. Oke, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, bagi yang punya adik ya, atau punya kakak, atau punya koko, punya cece, diajak dong, kita mau ibadah sama-sama nih di sini. Ya, kita bersukacita bersama memuji Tuhan. Yuk, it's good to see you here with me. Bernyanyi bersama ya, ikuti gerakannya Lose. Sekali lagi, it's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau beribadah, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Biarlah nama Tuhan saja yang kami muliakan dan kami puji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang ini bulan apa ya? Ya, bulan Desember. Adik-adik udah selesai ujian kan? Atau belum ujian? Ya, kalau belum ujian tetap semangat. Yang sudah ujian juga harus tetap semangat. Nah, kalau bulan Desember biasanya anak-anak sekolah minggu itu akan merayakan apa? Benar, kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Lose mau ajak kalian bernyanyi. Bernyanyi Gita Sorga Bergema. Karena sebentar lagi kita akan melihat dan mendengarkan perayaan Natal ada di mana-mana. Gita Sorga Bergema, lahir Raja Mulia. Gita sorga bergema,
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausetika. Nah, Lause berharap nih adik-adik tetap duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya, nanti baca firman Tuhannya dengan baik dan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan baik juga. Kita harus fokus dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita bernyanyi dulu. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Siapa dia? Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Semoga hari Minggu ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya pasti dalam keadaan sukacita ya. Nah, hari ini Lause bersyukur loh, karena di hari Minggu ini meskipun kita semua ada di rumah masing-masing, tapi kita bisa bersama-sama di ibadah online ini, mulai dari adik-adik yang ada di Sabang sampai dengan adik-adik yang ada di Merauke. Wah, kita perlu loh mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, tentu kita harus berdoa dulu supaya Tuhan menolong kita, supaya kita mengerti firman-Nya dan kita juga dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Nah, sekarang ikuti Lausetika ya, kita berdoa dulu. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami di ibadah sekolah minggu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami setiap anak-anak yang kecil untuk mau taat, untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan juga yang menolong kami agar kami bisa mengerti akan firman yang akan disampaikan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, Lausetika sebelum mengajak adik-adik untuk membacakan firman, Lausetika akan bercerita tentang seorang anak yang dapat proyek ketaatan dari sekolahnya. Karena sekarang kan anak-anak yang sudah sekolah itu mereka belajar dari rumah kan. Nah, adik-adik kita sama-sama lihat ya proyek ketaatan yang diberikan oleh gurunya kepada anak ini. Oke, nah ada di sebelah Lausetika. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama proyek ketaatannya adik-adik adalah
membantu mama membereskan tempat tidur dan mainan. Adik-adik bisa lihat ya, terlaksana enggak? Oh ya, terlaksana Lause. Masih program ketatan yang pertama. Yang kedua, pakai seragam lengkap ketika belajar online. Mungkin anak ini dia suka nggak pakai seragam lengkap ya. Dan ternyata terlaksana ya. Kemudian yang ketiga, menghidupkan kamera selama belajar online. Coba kita lihat lagi adik-adik. Ya, masih terlaksana Lause. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Ketika weekend, menggunakan HP hanya maksimal 1 jam saja. Coba kita lihat adik-adik. Oh, ternyata Lause sudah mulai tidak terlaksana, kadang terlaksana. Sudah mulai susah kali ya program ketaatannya. Yang kelima, selama ujian online dari rumah, anak mengerjakan dengan jujur. Coba kita lihat adik-adik. Sudah mulai tidak terlaksana, kadang terlaksana Lause. Nah, ini sudah mulai susah. Yang terakhir adalah rutin membaca Alkitab 1 pasal setiap hari. Coba kita lihat lagi ya. Ternyata kadang terlaksana, kadang tidak terlaksana. Adik-adik, ternyata anak ini juga mungkin tidak mudah untuk melakukan program ketaatan ini. Karena mungkin ada dari program ketaatan ini yang susah dia lakukan, gak mudah. Kalau adik-adik sendiri di rumah bagaimana? Apakah mudah melakukan atau mau melakukan program ketaatan kalau seandainya itu susah untuk dilakukan? Gimana adik-adik? Nah, sekarang Setika mau ajak adik-adik, walaupun itu mudah atau susah dilakukan sama adik-adik, tapi kita mau belajar nih dari Alkitab tentang seorang yang mau taat melakukan firman Tuhan, melakukan perkataan Tuhan, meskipun itu enggak mudah loh untuk dilakukan adik-adik. Nah, kita sama-sama baca ya, semoga adik-adik nanti bisa terdorong untuk melakukan ketaatan meskipun itu susah. Coba kita sama-sama baca nih dari Alkitab ceritanya, ada di Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Nah, Lause akan membacakan untuk adik-adik dan adik-adik yang sudah bisa membaca boleh juga membacanya di rumah. Lause akan membacakannya ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena aku kan belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Nah adik-adik, kalau kita tadi sudah lihat cerita itu, bagaimana menurut adik-adik? Mudah atau sulit?
Wah, kalau di zaman sekarang saat ini nih, kita melihat ya, Maria dikatakan di situ sudah menikah atau belum? Belum ya, tapi masih bertunangan. Bertunangan itu belum menikah. Mereka masih tahap berteman atau saling mengenal satu sama lain. Tapi si malaikat Gabriel mengatakan Maria akan mengandung atau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Loh, tapi Marianya kan belum menikah. Bagaimana mungkin orang yang belum menikah akan bisa mengandung dan melahirkan anak? Makanya Maria di situ terkejut. Coba kita lihat di slide-nya. Bagaimana wajah Maria? Apakah dia senang? Apakah dia terkejut? Wajah Maria di sini terkejut ya. Dia seperti bilang, bagaimana ini malaikat Gabriel? Tidak mungkin loh, karena aku kan Maria di situ masih muda loh, dan dia belum seperti ibu-ibu, dia masih usia belasan anak-anak di situ. Tapi dia bagaimana mungkin akan mengandung? Nah, tapi malaikat Gabriel berkata kepada Maria, tenang Maria, karena itu Tuhan yang akan melakukannya. Tuhan yang akan membuat Maria bisa memiliki bayi dalam kandungannya. Nah, tapi karena bagi Tuhan tidak ada apa? Tidak ada yang mustahil. Seperti yang dikatakan malaikat Gabriel juga tadi di Alkitab, bahwa siapa? Sanaknya juga atau saudaranya si Maria yang bernama Elisabeth, dia juga bisa mengandung atau akan melahirkan anak di usianya yang sudah tua. Nah, kemudian Maria berpikir, aduh bagaimana ini Tuhan, bagaimana ini malaikat Gabriel, aku masih muda. Mungkin pikiran Maria nanti apa kata temanku ya? Coba kalau di zaman sekarang ya, ada seorang yang masih belum menikah, dia akan segera melahirkan, dia tentu berpikir apa nanti kata orang sama aku. Nah Maria juga berpikir begitu, tentu dia juga khawatir atau mungkin takut, terus nanti apa kata keluargaku? Apa kata keluarga Maria? Bagaimana mungkin dia yang belum menikah sudah akan melahirkan anak atau mengandung? Apalagi keluarganya Yusuf, tadi dikatakan dia bertunangan ya dengan Yusuf di sini. Bagaimana mungkin nanti keluarga Yusuf tahu dia akan akan mengandung anak dan akan melahirkan sementara belum menikah dengan Yusuf? Dia pasti takut anak-anak dan itu pasti tidak mudah untuk dilakukan. Nah, tapi apakah Maria mau taat atau tidak? Di Alkitab ini dikatakan tadi, di cerita ini dikatakan bahwa jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu, katanya kepada malaikat. Wah, kalau Laodikia melihat ini, Laodikia belum tentu juga loh langsung sanggup atau langsung berani berkata demikian, karena itu bukan hal yang mudah loh adik-adik. Tapi apa? Karena Maria mau taat dan Maria percaya kepada Tuhan, karena dia tahu siapa yang melakukan itu, ya Tuhan. Dia tahu Tuhan pasti akan menolong dia, dia tahu Tuhan pasti akan memampukan dia untuk taat meskipun itu susah. Banyak hal nanti yang akan datang seperti pembicaraan orang, atau nanti bagaimana karena dia masih muda, banyak hal yang akan dia lalui. Tapi dia mau taat kepada Tuhan, sehingga dia mengatakan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Nah adik-adik, kita sudah belajar dari seorang Maria yang mau taat kepada Tuhan meskipun itu susah. Nah sekarang pertanyaannya kepada adik-adik atau kepada kita semua yang ada di sini, termasuk Laodikia. Apakah kita mau taat ketika itu mudah kita lakukan? Seperti contoh tadi ya, ketika waktu masih muda, program ketaatannya checklist terlaksana. Tapi adik-adik ketika sudah mulai susah, dia pengennya main HP lama-lama, kadang terlaksana, kadang tidak. Nah, tapi kita punya siapa? Punya Tuhan, ya kan? Punya Tuhan yang akan memampukan kita untuk taat. Kalau kita percaya Tuhan pasti menolong, kita pasti dimampukannya untuk taat. Termasuk juga tadi si Maria. Si Maria tadi di cerita ini sudah percaya sama Tuhan dan dia mau taat sehingga Tuhan menolongnya, memampukannya untuk taat. Begitu juga adik-adik dengan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau taat pada Tuhan. Seperti Maria, meskipun itu sulit, asal kita mau percaya dan berserah kepada Tuhan, kita pasti dimampukannya. Nah, apakah adik-adik kita harus seperti Maria melakukan hal yang besar untuk taat?
tidak harus seperti Maria ya adik-adik. Nah, kita bisa melakukan hal-hal kecil di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya gimana ya, waktu di sekolah. Nah, apalagi adik-adik sekarang kan lagi belajar dari rumah. Atau mungkin ada sebentar lagi yang akan ujian kali ya. Nah, ketika gurunya mengatakan supaya adik-adik belajar dengan jujur atau tidak melihat buku, tidak melihat internet ketika ujian online karena gurunya kan gak ada. Nah, apakah adik-adik mau taat? Lalu setika percaya pasti adik-adik yang ada di rumah mau taat, ya kan? Nah, atau ketika di rumah, misalnya orang tua atau mama papa menyuruh adik-adik untuk tidak menggunakan HP lama-lama, misalnya hanya disuruh 1 jam aja ya selama weekend, terus mama papanya pergi. Apakah adik-adik akan taat? Mama papa gak ada di rumah loh. Nah, meskipun itu susah, loh aku kan mau lama-lama mumpung ini weekend, maunya nonton YouTube 2 jam, main game 3 jam, terus misalnya main Instagram 2 jam, kayak gitu. Nah, tapi adik-adik itu pasti susah mungkin untuk adik-adik. Tapi mari kita minta tolong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan ini susah Tuhan, sampaikan saja. Minta Tuhan supaya Tuhan yang menolong adik-adik supaya bisa taat pada mama papa, dengar-dengaran sama guru. Pasti Tuhan akan memampukan adik-adik asal adik-adik mau berserah menyerahkan itu kepada Tuhan. Nah, sekarang lalu setika mau adik-adik kita sama-sama membaca ayat hafalan. Biarlah kiranya ayat hafalan ini nanti terus diingat sama adik-adik di rumah, supaya adik-adik terus ingat, supaya begitu mendengar ayat hafalan ini, oh harus taat, iya kan aku ini anak Tuhan harus mau dengar-dengaran. Nah kita sama-sama baca ayat hafalannya ya. Oke, dari Lukas 1 ayat 38C. Oke kita ulangi ya, Lukas 1 ayat 38C. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita ulangi ya. Lukas 1 ayat 38C. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan siapa ya? Tadi kalau yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, sekarang perkataan Tuhan kepada kita. Mari kita taat, melakukan hal yang benar, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, nah sekarang kita mau menutup ibadah kita ini, kita mau menyerahkan diri kita adik-adik, supaya Tuhan yang menolong kita, menolong Lausetika, menolong adik-adik yang ada di rumah, untuk taat melakukan hal yang benar, melakukan perintah Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa ya, semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya adik-adik, dan tutup mata. Adik-adik boleh ikuti Lausetika, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kita taat. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah melihat Maria yang meskipun susah melakukan hal yang besar itu, tapi dia mau taat. Karena dia percaya Tuhan akan menolong dia. Tuhan, kami di sini anak-anak yang kecil, banyak hal yang kami tidak mudah lakukan, seperti mungkin perintah mama, perintah papa, atau hal benar yang kami tahu, tidak mudah kami melakukannya. Tapi Tuhan, kami mau taat. Karena itu, tolong kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat kepada Tuhan. Meskipun itu tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukannya asal kami mau mendengarkan, mau taat kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop atau minta tolong mama papanya untuk transfer ke rekening gereja masing-masing. Nanti kita akan persembahkan itu untuk Tuhan Yesus. Sambil kita bernyanyi, begitu besar kasih Allah pada kita.
adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita menutup ibadah kita dalam doa sambil kita juga mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Lausetika berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami mohon ampun jika selama ibadah kami melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini pun bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui Mama Papa. Biarlah kiranya berkat yang sudah kami terima dan hari ini telah kami berikan persembahan kami kepada Tuhan, itu pun bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan yang menolong kami hari lepas hari menjadi anak-anak yang taat dan terus menyukakan hati Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan kreativitas untuk ibadah kita kali ini ya. Nah tadi kan temanya tentang ketaatan ya, seperti Maria yang taat. Kita juga mau membuat kreativitas supaya kita diingatkan terus, supaya bisa tetap taat sehari-harinya. Kita ambil apa dulu? Yang pertama adik-adik boleh sediakan ini kertas tebal yang berwarna hitam. Kemudian sediakan kertas origami yang sudah digunting berbentuk bulat, jadi dari yang warna merah, kuning, sama hijau. Kita seperti membuat rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian juga disediakan ada lem, gunting, krayon, tapi nanti krayon yang dipakai itu warna hitamnya untuk menulis. Nah kemudian pensil ini untuk membuat lingkaran di kertas origaminya. Caranya, setelah origaminya digunting, dibuat bentuk bulat, adik-adik menuliskan di yang warna merah itu adalah, bisa kelihatan, stop and listen to God. Oke, nah jadi adik-adik kita harus berhenti dan mendengarkan Tuhan. Kita jangan terlalu sibuk main, terlalu sibuk nonton YouTube, ya kan, atau terlalu sibuk main TikTok. Jadi kita harus berhenti dulu dari kegiatan kita, kemudian supaya kita bisa dengar-dengaran perkataan Tuhan adik-adik. Nah selanjutnya, di yang warna kuning, adik-adik menuliskan slow make time for God. Jadi kita tuh harus memberi waktu untuk Tuhan. Misalnya seperti membaca Alkitab, atau renungan di pagi hari, ya kan? Boleh bersama orang tua atau adik-adik juga boleh sendiri bagi yang sudah kelas besar. Dan yang terakhir, di warna hijau, adik-adik menuliskan go and be disciple. Jadi harus pergi, harus melakukan firman Tuhan seperti murid Yesus. Oke, nah sekarang Lause akan menunjukkan caranya. Adik-adik setelah digunting, silakan ditempel di kertas tebal yang warna hitam ini. Kalau rambu-rambu lalu lintas sudah tahu ya, yang di atas itu warna apa? Warna merah, jangan sampai terbalik warna hijau yang di atas ya. Tunggu sebentar. Oke, silakan ditempel mulai dari warna merah. Kemudian warna kuning. Dan yang terakhir adalah warna hijau. Nah, adik-adik kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa menjadikan ini seperti gantungan di kamar. Nanti adik-adik boleh membolong atau melubangi yang bagian atas, dikasih seperti pita atau tali, kemudian bisa digantungkan di pintunya, bisa ditempel di kamarnya, supaya ini menjadi ingat-ingatan bagi adik-adik, supaya hari-harinya bisa taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan melalui perintah mama, papa, atau guru, juga mungkin koko sama cecenya. Nah sekarang sudah selesai,
Mari kita adik-adik menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada hal yang benar. Oke? Selamat melakukan ketaatan.